berzikir, memohon kepada Allah, berdoa, beribadah, sehingga Allah memuliakan dia dengan mengantar makanan. Setiap saat selalu ada makanan yang lezat-lezat, yang pada saat itu buah-buahan tidak musim di luar, tetapi ibunda kita Siti Maryam makan makanannya di tempat dia selalu ada karena dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibunda kita ini tidak mau melecehkan atau mengkotori dirinya dengan orang-orang yang banyak menggoda dia. Wanita cantik dan rupawan ini banyak sekali yang sakit hati karena ditolak oleh ibunda kita ini. Tapi ternyata apa? Ibunda kita Siti Maryam itu hamil, yang menyebabkan penduduk kampung heboh, mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah wanita yang munafik, wanita yang kotor. Bagaimana perasaan seseorang yang menjaga kesuciannya, ternyata semua orang sudah tidak percaya lagi dan menganggap dirinya kotor dan dia hamil. Tapi dia tahu bahwa semua ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, maka Allah jugalah yang akan memberi penyelesaian atas segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka ibunda kita dengan kesabarannya dicaci, dicerca, dan akan dibunuh. Sehingga akhirnya orang-orang itu bersepakat tidak dibunuh, tapi dibuang ke padang pasir yang sangat tandus, yang di sana tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada minuman. Biarlah wanita ini yang dianggap kotor ini mati dengan sendirinya di sana. Akhirnya ibunda kita dibuang ke padang tandus, dan disitulah kita lihat bahwa sesungguhnya kita ini selalu dilihat oleh Allah, selalu dicukupkan kebutuhannya dari hal-hal min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Ada sebuah ibrah atau sebuah nasihat kepada kita bahwa seringkali Allah memberi kenikmatan kepada kita dari arah yang tidak pernah kita bisa duga. Karena itu jangan pernah bertanya dari mana arahnya Allah akan menolong persoalan kita, dari mana arahnya Allah akan menolong segala kesusahan, kesulitan kita. Karena Allah sudah berjanji, Allah akan mamayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, Allah akan memberi jalan keluarnya. Dan itulah untuk menjawab setiap ujian-ujian kita, yang paling yang perlu kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah, menyatakan kepada Allah bahwa kita tidak sanggup menyelesaikan apapun, secuil apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ibunda kita Siti Maryam, apa yang terjadi? Akhirnya beliau bersandar di sebuah pohon korma, dan kemudian dia melahirkan di situ anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa Al-Masih. Jadi sekarang kita tahu semua, Nabi Isa Al-Masih itu tidak lahir di kandang domba, tetapi dia lahir di sebuah padang pasir, bersandar di batang pohon korma. Dan kemudian dari mana makanan yang bisa diperoleh oleh Siti Maryam untuk memberi kekuatan pada tubuhnya? Lalu Allah berfirman, goyangkanlah pohon itu. Allah memerintahkan ibunda kita untuk menggoyangkan pohon itu. Itu hanya sekedar sarana atau action gitu. Karena sesungguhnya pohon korma itu sangat kuat. Apabila digoyangkan, buahnya tidak akan terjatuh. Tetapi dengan wanita selemah Siti Maryam, pohon korma itu, buah-buah korma itu berjatuhan. Dan korma yang berjatuhan justru korma-korma muda yang gak mungkin jatuh walaupun digoyang sekuat tenaga. Tapi jatuhlah dia buah-buah pohon korma yang bernama rutop. Itulah yang menjadi makanan dari Siti Maryam. Lalu terkejutlah para penduduk yang mengusir dia. Ternyata Siti Maryam tidak mati. Dan kemudian mereka berdatangan mendatangi Siti Maryam. Kembali mereka menanyakan siapa bapak dari anak yang dia lahirkan tersebut. Tapi Siti Maryam diam.
Beberapa kali ditanya diam, dan akhirnya Allah mengilhamkan dari Siti Maryam untuk menunjuk kepada bayi yang baru dilahirkan, menyuruh mereka bertanya kepada bayi yang dilahirkan tersebut. Nah, ini juga nasihat buat kita. Apabila banyak sekali kecaman-kecaman orang, gak usah diladeni, banyaklah diam. Diam itu banyak mengandung arti. Diam itu akan membawa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena diam itu adalah emas. Sehingga akhirnya Siti Maryam menunjuk kepada bayi yang baru dilahirkannya tadi, dan orang-orang itu semakin marah. Wahai perempuan gila, bagaimana kami bisa bertanya kepada bayi yang baru kamu lahirkan? Bagaimana bayi yang baru dilahirkan itu bisa bicara? Tapi Siti Maryam tidak bergeming, dan dia tetap menunjuk kepada bayi tersebut. Dan akhirnya salah satu dari mereka bertanya, wahai bayi yang dilahirkan, berbicaralah siapa bapakmu. Andai kau tidak bisa berbicara, maka kamu dan ibumu akan kami bunuh. Dan tadi dengan seizin Allah, disinilah pertolongan Allah yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Allah adalah kekuatan, pencipta kita semua, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Maka mudah bagi Allah, dan bayi itu bisa menjawab bahwa dia tidak dilahirkan, tidak dibayi oleh seorang bapak, tetapi dia benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan di perut dari ibunda kita Siti Maryam. Dan akhirnya mereka jadi sadar bahwa kebenaran ada di pihak daripada ibunda kita dan anak yang dilahirkan. Nah, disinilah betapa mudahnya Allah menunjukkan kekuasaan-kekuasaannya di waktu yang tepat. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa terjadi. Bagaimana Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah sangat menginginkan anak, sehingga beliau dari istrinya Siti Sarah yang mandul akhirnya menikah lagi dengan Siti Hajar. Dan apa yang terjadi? Setelah melahirkan anak yang dicita-citakan itu, anak yang disayangi, dikasihinya, Allah memerintahkan untuk ditinggalkan di padang pasir yang tandus di Makkatul Mukarramah, yang tidak ada satupun binatang yang hidup di sana, tidak ada satupun tumbuhan yang mau hidup di sana, dan di sana tidak ada air, tidak ada manusia karena saking tandusnya. Dan disinilah lagi kita bisa melihat untuk menambah keimanan dan ketakwaannya kita, bahwa ternyata Allah selalu menolong pada waktu yang sangat tepat. Dan ketika bagaimana Siti Hajar akan ditinggal, dia bertanya kepada Nabi Ibrahim yang berlalu tanpa menoleh lagi ke belakang, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku dan anakmu di tempat ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hatinya luka, hatinya linu, hatinya sebagai manusia sedih. Namun dia percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berjalan sampai kedua kali. Nabi Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku dan anakmu di tempat seperti ini? Bagaimana kami makan? Bagaimana kami hidup? Sampai 3 kali Nabi Ibrahim itu tidak menjawab. Dan akhirnya apa? Siti Hajar bertanya, wahai Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini semua? Lalu Nabi Ibrahim mengangguk dan berlalu. Kalau memang Allah yang memerintahkan, segera tinggalkan kami di sini, karena Allah tidak akan mengabaikan kami. Nah, itu juga yang perlu kita percaya. Allah tidak pernah mengabaikan kita. Dari mulai kita lahir sampai saat ini, sesungguhnya kita hidup dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari bayi, dari dalam perut yang kita tidak tahu apa-apa, ternyata kita bisa juga makan. Bayi yang baru lahir juga bisa makan. Semuanya kita selalu dalam pertolongan Allah. Allah tidak akan mengabaikan satupun makhluknya. Karena itu dari kisah-kisah ini, marilah kita bisa mengambil ibrah bahwa jangan pernah kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyelesaikan satupun masalah tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Semua harus kita libatkan Allah dalam segala tindak tanduk kita, dalam setiap persoalan hidup kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, libatkan Allah dalam segala urusan kita. Karena sesungguhnya kita tidak mampu apapun
dalam menjalani hidup ini kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cerita-cerita bagaimana Allah selalu menolong pada waktu yang tepat. Bagaimana Nabi Ismail yang akan disembelih karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang tepat ternyata sembelihannya itu diganti dengan seekor domba. Nah, kembali lagi bahwa keajaiban yang Allah berikan itu selalu ada di setiap kali kita di dalam hidup ini. Dari kita mulai bangun sampai tidur lagi sebenarnya adalah keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begini, kemana kita harus minta pertolongan? Kemana kita harus mengadu? Kemana kita harus bergantung? Ya, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu kekuatan pun yang bisa menolong kita. La haula wala quwata illa billah. Banyak lagi persoalan-persoalan hidup kita yang kita takjub, yang sesungguhnya kalau kita tidak melibatkan Allah, kita tidak mampu. Saya berulang kali, saya senang sekali kalau menceritakan tentang ini. Bagaimana ibu-ibu tahu saya sudah 30 tahun menjadi seorang fotografer, dan kebanyakan dari pengantin ke pengantin, yang pada suatu hari saya dikejutkan oleh telepon. Mbak, kok belum sampai sini? Ini acara sudah mau selesai. Bayangkan ibu-ibu, saya dengan qadarullah bisa lupa dengan jadwal gitu, karena dia ngasih jadwalnya waktu saya nyupir gitu. Ya Allah, bayangkan ibu, apa yang bisa terjadi? Acara sudah selesai, kita tukang foto belum datang. Rasanya kalau mungkin saya yang mengundang, udah hancur nih orang gitu ya. Tukang foto ini bisa hancur gitu. Karena apa? Betapa kecewanya, acara sudah selesai. Dan tapi tadi ketika kita langsung connect sama Allah, ya, connect sama Allah, ya Allah, ini tidak mungkin terjadi tanpa seizinmu. Ini tidak mungkin terjadi tanpa rencanamu, dan engkau sudah tahu, engkau pasti punya jawabannya gitu. Allah punya jawaban atas semua persoalan kita, karena setiap kali persoalan Allah pasti memberikan solusinya. Itu pasti. Likulidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap ujian pasti ada penyelesaiannya. Itu pasti sudah rangkaian. Gitu. Jadi langsung connect sama Allah. Dan pertolongan pertama yang Allah berikan ketika kita connect, ketika kita mendapatkan ujian dan langsung tersambung oleh Allah, maka pertolongan pertama yang Allah berikan adalah ketenangan hati. Gitu. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, hati kita gelisah, hati kita tidak mendapatkan kepercayaan bahwa ini akan bisa selesai, maka berarti pertolongan Allah itu belum datang buat kita. Huwallazi anzala sakinah. Hanya Allah yang bisa memberi ketenangan. Jadi pertolongan pertama yang Allah berikan adalah ketenangan hati. Maka dengan ketenangan hati itu saya datangi tuan rumahnya, dan jangan lupa berserta Allah gitu. Berserta Allah artinya apa? Sepanjang jalan zikir, istighfar karena tadi apa, mungkin saya punya dosa yang ingin Allah maafkan dengan cara seperti ini. Akhirnya saya datangi tuan rumahnya tadi dengan kepercayaan pasti Allah akan menyelesaikan ini. Saya hanya bisa mengatakan minta maaf, saya betul-betul lupa. Saya betul-betul lupa dan saya siap menghadapi resikonya gitu, atau siap diajak berunding untuk menyelesaikan ini semua. Apa saya pengen foto lagi atau gimana gitu. Tapi tadi lisan beliau, lisan daripada konsumen tadi apa? Dibimbing oleh Allah. Saya tahu ini betul-betul dibimbing oleh Allah. Apa yang mereka ucapkan? Sudah Bu Nofri, kami juga salah karena kami nggak mengingatkan sehari sebelumnya. Coba, ada orang baik seperti itu kalau bukan dibimbing oleh Allah nggak mungkin banget gitu. Nah disinilah akhirnya kita harus percaya pertolongan Allah selalu ada, dan hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagis aslih li sya'ni kullahu wala talkini ila nafsi tarfat ain. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya tolonglah kami
Kami tidak mampu melakukan apapun, dan jangan biarkan persoalan ini kami selesaikan sedikit pun, secuil pun oleh diri kami, kecuali pertolongan-Mu, tanpa mendapatkan pertolongan-Mu. Jadi secuil apapun persoalan kita, kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan setiap keluar rumah berdoa, minimal la haula wala quwata illa billah dan bismillahi tawakkaltu, agar setiap perjalanan kita selalu dibimbing oleh Allah. Ketika kita akan tersesat, diluruskan oleh Allah. Ketika kita akan musibah, diselamatkan oleh Allah, dan diselesaikan semua urusan-urusan kita dengan penuh keberkahan. Mari yakin bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah, mungkin masih kurang, tapi saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.